Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaifa asbahtum ya tulab? As'alullah yuwaffiqakum bis-sihhati wal 'afiyah fi hadzal sabah. إن شاء الله في هذا اليوم سنواصل دراستنا في مادة اللغة العربية وهي المحاضرة الرابعة عشر تحت الموضوع دين الإسلام. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah bahasa Arab dan dia merupakan pertemuan yang ke-14. Materinya tentang dinul Islam. Qabla nabda darsana hayya nadullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Dinul Islam. Nas saubayyin ma'na nas. Nas hadha ma'khuz min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teksnya ini diambilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan salah satu sahabat Nabi dan dia merupakan khalifah Rasyidin yang kedua. Ya. Anna Jibril alaihi salamu atan nabiyya alaihi salatu wassalamu. Bahwasanya malaikat Jibril atan nabiyya, dia menemui Nabi SAW ala hayati basyarin. Ya. Hay'ah ini dalam bentuk ya bashar. Bashar ini insan. Jadi malaikat Jibril datang menemui Nabi dalam bentuk menyerupai manusia. Basyarin. Wa qala lahu. Ya, wa qala lahu. Siapa yang berkata? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril berkata lahu lin Nabi, kepada Nabi. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni 'anil islami. Ya, akhbirni ini merupakan fi'lul amar ya, kata kerja perintah. Beritalah ya. Beritalah saya ya, sampaikan kepada saya anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkata, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Islam itu kamu bersaksi bahwasanya Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimas salata, tuqim kamu mendirikan as-salata, salat. Wa tu'tiyaz zakata, tu'ti kamu membayarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu melaksanakan haji al-bait ya, ke Baitullah Masjidil Haram. Ini stata'ata ilaihi sabila, jika kamu sanggup melakukan perjalanan ya. Qala setelah Nabi menjawab bahwasanya Islam itu kamu bersyahadat, mendirikan salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan dan melaksanakan haji. Qala, apa jawab malaikat itu? Sadaqta, kamu benar. Ya. Sadaqta, kamu benar. Kalau perempuan sadaqti ya. Tanya ini di baris kasrah. Qala, apa kata Nabi? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna lahu, ajibna, kami ya. Kami merasa takjub kepadanya. Ya, kalau saya merasa takjub kepadanya, fa'ajibtu lahu. Yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan. Kemudian qala, ya. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, fa akhbirni 'anil iman, maka beritalah saya tentang iman. Atau sebutkan kepada saya tentang iman. Ya. Qala, dijawab oleh Nabi lagi, antu'mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi. Jamak taksir dari kitabun, satu kitab. Kalau kutubihi, kitab-kitab. Karena Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi. Jadi sebelum Al-Quran masih ada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Ya, wa rusulihi, jamak taksir dari rasulun, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada qadar
ya takdir baik dan buruknya. Ya, jadi ini jawaban Nabi terkait dengan iman. Pertama, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Qala, kemudian berkata malaikat Jibril, sadaqta, kamu benar. Ya. Qala, kemudian dilanjutkan pertanyaannya oleh malaikat Jibril, fakhbirni anil ihsan, maka beritahulah saya tentang ihsan. Ya, qala, dijawab oleh Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah itu sendiri. Fa illam takun tarahu, ya, jika kamu tidak bisa merasakan bahwasanya dia melihat kamu, fa innahu yaraka, maka Allah itu melihat kamu. Itulah ihsan. Jadi ihsan ini dituntut apa? Kekhusukan dalam salat. Gimana kita menyembah Allah seolah-olah ya kita melihat Allah. Ya, jika tidak, maka Allah itu melihat kita. Oke? Fahimtun makna nas? Insyaallah nasnya bisa dipahami. Mufradatu su'bah, kata-kata sulitnya, hayatu basyarin, ya bentuk manusia. Basyar bermakna insanin. Akhbirni, beritahu saya. Tukimu, kamu mendirikan, ya. Tu'ta, nah, tu'tia ini ya, kamu membayarkan. Tu'tia zakah, kamu membayarkan zakat. Tasumu, kamu berpuasa. Istata'ta, jika kamu sanggup. Sodakta, kamu benar. Ya, laki-laki ya, sodakti, kamu perempuan benar. Fa'ajibna, ya kami merasa takjub. Kalau saya merasa takjub, ganti na ini dengan ana. Fa'ajib itu, saya merasa takjub. Ya, yas'aluhu, dia bertanya padanya. Yusaddiquhu, dia membenarkan. Tu'minu, beriman. Ta'budu, kamu menyembah. Kalau saya menyembah berarti a'budu. A'budullaha, saya menyembah Allah. Tarahu, kamu melihatnya. Oke. Kita lanjutkan kepada kawaidnya, kaidah tata bahasanya. Insyaallah fi hadzal yaum saya bahas anil jumlah fi'liyah. Ya, kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah ya dalam bahasa Arab itu namakan dengan kalau bahasa kitanya kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu jumlah dalam bahasa Arab. Ya. Coba lihat jumlah fi'liyah. Fi'liyah diambilkan dari kata-kata fi'il, ya fi'il. Kita sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya fi'il itu merupakan kata kerja. Ya, jadi jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat, ya kalimat itu ungkapan yang utuh yang bisa dipahami, yang diawali oleh fi'il, kata kerja. Dan fi'il sebagaimana dipelajari sebelumnya, kata kerja ini dia terbagi kepada tiga. Ya. Ada dia yang fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu. Yang telah berlalu maksudnya apa? Kata kerja yang menunjukkan hudusul fi'li fi ma madha, yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di waktu lampau. Contohnya, karena dia tadi berkaitan dengan jumlah fi'liyah ya, berarti di awal kalimat itu harus kata kerja. Hadarul ustazu, ya. Hadarul ustazu, telah datang guru, ya. Atau dosen tersebut telah datang. Terus ja'at al-muallimatu. Al-muallimah maknanya sama dengan al-ustazah ya. Ibu guru atau dosen perempuan tersebut ja'at, telah datang. Coba lihat, kedua-duanya merupakan jumlah atau kalimat yang utuh yang bisa dipahami. Karena kedua kalimat ini dimulai dengan kata kerja, hadara kata kerja, ja'at kata kerja, maka dia dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Dan bisa jadi jumlah fi'liyah itu awal kalimatnya itu dimulai dengan fi'il mudhari'. Ya, contohnya fi'il mudhari' apa? Ini yazhabu Muhammadun ilal madrasati. Ya. Muhammad pergi ke sekolah. Ya. Sebenarnya kalau diartikan letter-letternya ya sedang pergi Muhammad ke sekolah. Cuman kalau kita menerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia supaya terjemahannya bagus, itu diterjemahkan terlebih dahulu pelakunya, yaitu Muhammad. Muhammad sedang pergi atau sedang dalam perjalanan ke sekolah. Kalau Muhammad sedang dalam perjalanan ke kampus apa? Yazhabu Muhammadun ilal jami'ati. Ya. Gitu juga contoh selanjutnya, taqra'u talibatu al-Qur'ana. Ya. Ini taqra'u sedang membaca ya, talibatu.
Ya, siswi atau mahasiswi tersebut Al-Qur'an. Ya, walaupun dia kalimatnya dimulai dengan kata kerja, tapi untuk menerjemahkan dengan baik kita mulai dari pelakunya. Siswi atau mahasiswi tersebut sedang membaca Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Bisa jadi jumlah fi'liyah itu dimulai dengan kata kerja perintah. Ya. Unzur nafsaka. Ya, ini kan kalimat utuh nih, bisa dipahami ya. Unzur, perhatikan diri kamu. Kalau kita marah ke orangnya, unzur nafsak, lihat dirimu. Seperti itu. Oke. Kalau perempuan, unzuri, ditambah ya. Nafsaki, diri kamu, lihat dirimu. Itu. Uktubi jayidan. Ini karena yang dia perintah perempuan, ditambah ya. Tulislah dengan baik. Ya, jadi karena dia ini merupakan jumlah yang sempurna, kalimatnya utuh, maka dia dikatakan jumlah. Tapi karena dia dimulai dengan fi'il amar, kata kerja amar, maka dia dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Jadi simpulannya, jumlah fi'liyah itu merupakan kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Baik kata kerja yang di awalnya itu kata kerja fi'il madhi yang telah berlalu atau kata kerja mudhari' sedang berlangsung atau amar. Dan untuk mengingatkan, sebelumnya udah kita pelajari juga, kata kerja itu terbagi 3. Ya, yang pertama fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung. Ya, sini cara menandain kata kerja yang sedang berlangsung itu yaitu fi'ilnya, kata kerjanya pasti didahului oleh huruf hamzah, nun, ta, dan ya, atau disingkat dengan Anita. Anita itu hamzah, nun, ya, dan ta. Coba lihat semuanya. Arsumu, saya sedang melukis. Tarsumu, kamu laki-laki sedang melukis. Tarsumina, kamu perempuan sedang melukis. Huwa, yarsumu, dia laki-laki sedang melukis. Tarsumu, dia perempuan sedang melukis. Ya. Narsumu, kami sedang melukis. Tarsumani, ya. Kamu laki-laki berdua sedang melukis. Tarsumani, kamu perempuan berdua sedang melukis. Yarsumani, mereka laki-laki berdua sedang melukis. Tarsumani, mereka berdua perempuan sedang melukis. Nahnu narsumu, antum, kalian laki-laki. Tarsumuna, sedang melukis. Antunna, kalian perempuan. Tarsumna, sedang melukis. Hum, mereka laki-laki. Yarsumuna, sedang melukis. Hunna, yarsumna, mereka perempuan sedang melukis. Coba lihat perubahannya. Perubahan di belakangnya dan awalnya. Fi'il mudhari itu, kata kerja yang awalnya itu pasti didahului dengan huruf anita. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, kalau dia menyatakan musanna, 2 orang ditambah dengan alif dan nun. Kalau jamak ditambah dengan waw dan nun. Bisa ini, biasanya ini dihafal ini ya, tasrifnya ini. Kemudian fi'il madhi ini kata kerja yang telah berlangsung. Ini udah kita pelajari juga sebelumnya. Kalau ana, diambilkan contoh kata kerjanya ini kataba, telah menulis. Kalau saya telah menulis, kata betu. Kalau kamu laki-laki telah menulis, kata beta. Kamu perempuan telah menulis, kata beti. Dia laki-laki 1 orang telah menulis kataba. Dia perempuan, hia, telah menulis katabat. Nahnu, kata benar, kami telah menulis. Ya, antuma, ini berdua sama ya. Kamu 2 orang laki-laki dan kamu 2 orang perempuan telah menulis kata betuma. Kalau huma, untuk dia laki-laki berdua telah menulis kataba. Kalau huma ini untuk muannasnya perempuan, dia 2 orang perempuan telah menulis katabata. Nahnu, kata benar, kami telah menulis. Antum, kalian laki-laki telah menulis kata betum. Antunna, kalian perempuan telah menulis kata betunna. Ya. Hum, mereka laki-laki telah menulis kata bu. Coba lihat tanda merahnya. Hunna, kalian perempuan telah menulis kata benar. Oke, itu yang tasrif perubahan dari fi'il madhi. Telah berlalu. Jadi kalau saya telah menulis berarti kata betu. Kamu laki-laki telah menulis berarti kata beta. Selanjutnya yang ketiga fi'il amar, kata kerja perintah. Kalau perintah pasti yang kita perintah itu 2 orang.
Salah, 6 orang ya. 6 orang, yaitu anta, 1 orang laki-laki, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kamu berdua laki-laki, antuma, kamu berdua perempuan, antum, kalian laki-laki, antuna, kalian perempuan. 6 ya. Ini sini diambil kata dakhala, telah masuk. Kalau kita menyuruh 1 orang laki-laki masuk, udkhul, masuklah. Kalau perempuan, udkhuli, ditambah ya. Udkhula, ini karena dia musanna ya, 2 orang, masuklah kamu berdua, baik laki-laki perempuan, itu ditambah ini alif. Terus masuklah kalian laki-laki, udkhulu. Kalau perempuan, masuklah kalian perempuan, udkhulna. Begitulah perubahannya. Oke. Sekian penjelasan darimu untuk materi kaidah pada pertemuan yang ke-14 ini. Silahkan dipermantap lagi dengan baca referensi lainnya. Nakhtatim hadza bidu'ai kafatil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.